Hening malam menyelimuti ruang tamu yang remang. Lampu-lampu kecil di sudut ruangan menebarkan cahaya hangat, menciptakan bayangan lembut di dinding. Aku duduk di sofa, dan tiba-tiba tanganku disentuh. Putri. Suaranya lembut, nyaris terdengar seperti bisikan angin. Aku menoleh, dan matanya menatapku penuh perhatian. Tanpa kata lagi, kami saling menggenggam tangan. Jari-jari kami saling mengunci dengan perlahan, hangat dan penuh arti. Sentuhan itu sederhana, tapi membuat seluruh tubuhku merasa tenang. Hanya kami berdua di dunia yang sepi ini, duduk berdampingan, merasakan kehangatan satu sama lain tanpa perlu kata-kata. Di sana, di dalam kesunyian itu, aku menyadari, cinta terkadang paling dalam justru terlihat dalam hal-hal yang paling sederhana. Genggaman tangan, sentuhan lembut, dan semuanya akan aku ceritakan di channel Drama Kemarin Sore. Namaku Putri Ardana. Usiaku 38 tahun, dan orang-orang menyebutku wanita sempurna. Aku adalah CEO perusahaan percetakan terbesar di Jawa Timur, diwarisi dari mendiang suamiku, Rendra. 5 tahun sudah ia pergi, dan sejak itu, aku menjalani hidup seolah semuanya baik-baik saja. Dari luar, aku tampak seperti sosok kuat, jas rapi, heels tinggi, senyum profesional. Tapi setiap kali pulang ke rumah besar yang terlalu sunyi, aku tahu, kesendirian bisa lebih dingin dari ruangan ber-AC manapun. Pagi itu, matahari Surabaya belum tinggi. Aku duduk di meja makan marmer putih, memandangi kopi hitam yang sudah dingin. Di seberang meja, kursi yang dulu diduduki Rendra masih kosong seperti 5 tahun terakhir. Asisten rumah tanggaku, Mbak Lilis, menghampiri dengan wajah ceria. Bu, sopir baru sudah datang. Namanya Anto. Katanya sudah menunggu di garasi. Aku meneguk sedikit kopi lalu berdiri. Sopir baru? Aku tidak terlalu suka berganti orang, tapi sopir lama pensiun mendadak karena sakit. Aku menyiapkan diri, berusaha tampak tegas seperti biasanya. Di garasi, kulihat seorang pria berdiri dengan postur tegap, mengenakan seragam putih abu-abu khas sopir perusahaan. Usianya mungkin awal 30-an. Wajahnya bersih, kulitnya sedikit legam tapi matanya tenang, seolah ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Selamat pagi, Bu Putri. Saya Anto. Mulai hari ini saya bertugas sebagai sopir ibu, katanya sambil menunduk sopan. Aku mengangguk singkat. Saya pun harap kamu tahu aturan di rumah ini. Tepat waktu, tidak banyak bicara, dan selalu jaga sikap di depan publik. Ia tersenyum tipis. Tak sedikit pun tersinggung. Baik, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Ada ketenangan dalam suaranya. Tidak berlebihan, tidak memaksa. Entah kenapa, kalimat sederhana itu membuatku merasa aman. Perjalanan pertama bersama Anto dimulai pagi itu. Kami melaju menyusuri jalan protokol Surabaya yang padat. Aku duduk di belakang, membuka laptop, mencoba fokus pada laporan penjualan. Tapi sesekali mataku teralihkan pada bayangan wajahnya di kaca spion. Ia tidak memutar musik, tidak berbicara, hanya mengemudi dengan tenang. Mobil berjalan mulus tanpa guncangan sedikit pun. Hening, tapi hening yang nyaman. Ibu mau mampir beli sarapan? Tanyanya pelan. Tidak usah, saya sudah sarapan. Jawabku cepat. Namun beberapa menit kemudian, aku melihatnya menghentikan mobil di dekat pedagang kecil di pinggir jalan. Ia turun dan kembali membawa sebungkus kecil. Ini, Bu, lontong tahu langganan saya. Enak, tidak terlalu pedas. Maaf kalau saya lancang, tapi ibu kelihatannya belum sempat makan tadi. Aku terdiam. Aku ingat, memang tadi aku hanya meneguk kopi dingin. Biasanya aku tidak menerima pemberian dari karyawan. Tapi entah kenapa aku tidak tega menolak. Terima kasih, Anto, kataku lirih. Ia tersenyum kecil. Sama-sama, Bu. Kadang, perut yang kenyang bisa bikin hari jadi lebih tenang. Aku tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. Hari demi hari berlalu. Anto bukan hanya sopir yang rajin. Ia memperhatikan hal-hal kecil. Menyiapkan payung sebelum aku turun dari mobil, memastikan botol airku selalu ada, bahkan sesekali menyarankan jalan alternatif ketika lalu lintas padat.
Suatu sore, hujan deras mengguyur kota. Aku harus menghadiri rapat penting di kantor pusat dan Anto menjemput seperti biasa. Saat aku hendak turun dari mobil, angin kencang tiba-tiba membuat payung terbalik. Tanpa pikir panjang, Anto mencondongkan tubuhnya untuk melindungiku dari hujan. Kami berdiri sangat dekat. Air hujan jatuh di bahunya, bukan di pundakku. Aku bisa mendengar napasnya. Sekilas waktu terasa berhenti, namun segera setelah sadar aku melangkah mundur pelan. Terima kasih, Anto. Kamu bisa kembali ke mobil dulu. Baik, Bu. Ia menunduk sopan dan berlalu, meninggalkan aroma hujan yang masih menggantung di udara. Malamnya, di kamar, aku tak bisa berhenti memikirkan kejadian tadi. Entah kenapa, ada sesuatu yang berbeda dari Anto. Ia bukan sekadar sopir. Ada tatapan dalam matanya yang seperti menembus batas status sosial yang selama ini membatasiku. Tapi aku menepis semua itu. Aku Putri Ardana tidak boleh goyah oleh perasaan yang tidak seharusnya tumbuh. Atau mungkin cinta memang selalu datang dengan cara yang tak seharusnya? Sudah 2 bulan sejak Anto mulai bekerja denganku. Setiap hari kami melalui rutinitas yang sama. Berangkat pagi, menembus padatnya lalu lintas kota Surabaya, rapat berjam-jam, lalu pulang di tengah senja. Semuanya terasa biasa saja. Tapi di sela kebersamaan itu ada sesuatu yang perlahan berubah dalam diriku. Entah bagaimana, kehadiran Anto selalu membuat hari-hariku lebih ringan. Pagi itu aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Gedung tinggi perusahaan percetakan milikku berdiri megah di kawasan industri Rungkut. Logo Ardana Print Corp terpampang besar di depan bangunan. Para karyawan menunduk hormat saat aku melintas. Namun di balik semua penghormatan itu, aku tahu, mereka melihatku bukan sebagai manusia, tapi simbol kekuasaan. Kadang aku rindu menjadi sekadar putri, bukan ibu direktur. Saat keluar dari mobil, Anto menatapku dan berkata dengan nada pelan, "Hari ini ibu terlihat lelah. Mungkin perlu sedikit berjalan kaki sore nanti, biar pikiran segar." Aku menoleh, sedikit terkejut. Jarang ada yang berani menasihatiku. "Kamu sudah berani menyuruh atasanmu ya?" Tanyaku setengah menggoda. "Bukan menyuruh, Bu," jawabnya cepat, sambil tersenyum. "Saya cuma ingin ibu bahagia." Aku terdiam sejenak. Kalimat sederhana itu menembus batas formal yang selama ini kupegang teguh. Menjelang siang, aku tenggelam dalam tumpukan laporan keuangan dan presentasi tender besar. Tapi pikiranku tak tenang. Setiap kali hujan turun di luar jendela, aku teringat kembali bagaimana Anto dulu melindungiku dari guyuran air. Entah kenapa, kenangan sederhana itu terasa begitu hidup. Sore harinya, aku menatap jam tangan. Sudah pukul 5:20. Aku memutuskan untuk menerima saran Anto. Berjalan sebentar di taman belakang kantor sebelum pulang. Taman itu biasanya sepi. Hanya ada pepohonan dan kolam kecil dengan air mancur. Saat aku berjalan, kulihat Anto berdiri di tepi mobil, memandang langit yang mulai jingga. "Indah ya, Bu?" katanya ketika aku mendekat. "Indah," jawabku pelan. Tapi entah kenapa langit senja selalu membuatku sedih. Anto menoleh. Kadang, langit hanya terlihat sedih karena kita menatapnya dengan hati yang lelah. Aku terdiam. Kalimat itu terdengar seperti nasihat dari seseorang yang jauh lebih bijak dari sekadar seorang sopir. Untuk sesaat aku menatap wajahnya. Matanya jernih, tenang, tanpa ragu sedikit pun. "Kamu selalu punya cara bicara yang berbeda, Anto," kataku akhirnya. "Saya hanya bicara apa yang saya lihat, Bu. Dan saya lihat, Ibu terlalu sering menahan diri." Aku tersenyum kecil. Ada keheningan hangat di antara kami. Hening yang tidak canggung, justru menenangkan. Beberapa hari berikutnya, hubungan kami semakin akrab. Masih dalam batas profesional. Tapi ada kedekatan emosional yang tumbuh tanpa sengaja. Anto mulai hafal kebiasaanku. Ia tahu aku tidak suka kopi terlalu manis. Bahwa aku suka aroma bunga melati di mobil, dan aku selalu membawa buku catatan kecil di tas kanan. Sementara aku mulai memperhatikan caranya memperlakukan orang. Ia tak pernah meninggikan suara, bahkan pada petugas parkir atau satpam. Selalu sopan, selalu rendah hati. Pernah suatu pagi, ia terlihat membantu tukang sapu di depan kantor yang sedang kesulitan mengangkat ember air.
Aku memandang dari jauh tanpa berkata apa-apa. Dan entah kenapa, pemandangan sederhana itu membuat dadaku hangat. Suatu sore ketika kami hendak pulang, hujan turun lagi. Mobil berhenti sejenak di lampu merah. Di luar, orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Aku memandang keluar jendela lalu berkata pelan, "Aku rindu masa kecilku. Dulu aku sering kehujanan bersama ayah, tanpa takut sakit, tanpa khawatir dilihat orang." Anto menatapku lewat kaca spion, lalu berkata lembut, "Mungkin karena dulu ibu merasa bebas. Sekarang ibu terlalu sibuk menjaga citra, sampai lupa rasanya jadi manusia biasa." Kata-kata itu menohok, tapi benar. Aku menatapnya, lalu tersenyum lirih. "Kamu ini sopir atau motivator, Anto?" "Mungkin keduanya, Bu," jawabnya ringan. Kami berdua tertawa kecil. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa tidak sendiri. Malamnya, aku duduk di balkon rumah besar yang sepi. Dari jauh kulihat lampu kota berkelip, tapi pikiranku terbang pada percakapan sore tadi. Ada sesuatu dalam diri Anto yang sulit kugambarkan. Bukan sekadar pesona, tapi ketulusan yang jarang kutemui di dunia yang penuh topeng ini. Aku menutup buku kerjaku, memandang langit, dan berkata dalam hati, "Rendra, aku tidak tahu ini apa. Tapi mungkin Tuhan sedang mengajariku cara baru untuk mencintai." Hidupku mulai terasa berbeda. Entah sejak kapan, aku menantikan setiap pagi hanya karena tahu Anto akan menungguku di depan rumah dengan senyum yang sama. Senyum yang tenang, tanpa pamrih, seperti sinar matahari yang selalu datang tanpa diminta. Namun perubahan kecil itu ternyata tidak luput dari pandangan orang lain. Pagi itu, aku baru saja tiba di kantor ketika sekretarisku Rani berbisik hati-hati. "Ada gosip beredar di lantai 2. Katanya ibu sering pulang malam bersama sopir pribadi. Mereka bilang hubungan ibu dan Pak Anto terlalu akrab." Aku menatap Rani lama. "Gosip tentang aku dan Anto?" Aku menghela napas panjang. "Rani, kamu tahu siapa aku. Tolong jangan dengarkan omongan kosong seperti itu." Ia mengangguk, tapi wajahnya menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Rasa khawatir. Aku mencoba menepis pikiran itu. Tapi seharian penuh, setiap kali melewati lorong kantor, aku merasa ada tatapan berbeda. Seolah-olah setiap langkahku diiringi bisik-bisik halus yang sulit diabaikan. Sore harinya, setelah rapat, aku turun ke lobi dan melihat Anto menungguku di dekat mobil seperti biasa. Saat kami berangkat, aku berkata tanpa menatapnya, "Anto, kamu dengar gosip itu?" Ia menoleh sebentar lalu menjawab pelan, "Saya dengar, Bu, tapi saya tidak peduli. Orang boleh berkata apa saja, asal hati kita tahu kebenarannya." Kata-katanya sederhana, tapi menenangkan. Namun di dalam diriku, ada sesuatu yang bergetar, campuran antara rasa takut dan sesuatu yang tidak ingin kuakui. Aku mulai peduli dengan pandangan orang. Malam itu, saat makan malam di rumah orang tuaku, suasana terasa berbeda. Adikku Rian yang kini menjabat sebagai anggota DPRD berbicara dengan nada tajam. "Kak, kami dengar kabar kurang enak. Masa CEO sebesar Ardana Print dikabarkan dekat dengan sopirnya sendiri? Kamu tahu, nama keluarga kita besar. Jangan nodai dengan hal seperti itu." Aku menatapnya tajam. "Itu hanya gosip, Rian. Jangan menilai tanpa tahu kebenarannya. Orang tidak peduli benar atau tidak, Kak. Yang penting mereka percaya apa yang mereka lihat. Tolong, jaga jarak dengan pria itu." Suasana meja makan menjadi hening. Ayah hanya menunduk. Ibu menghela napas berat. Aku menelan semua kata yang ingin kuucapkan. Malam itu aku pulang dengan perasaan sesak. Setibanya di rumah, kulihat Anto masih di garasi, sedang memeriksa ban mobil. Ia menatapku dan berkata pelan, "Ibu terlihat sedih. Ada yang bisa saya bantu?" Aku hampir menangis mendengar nada suaranya yang tulus. "Anto, kenapa dunia selalu sulit menerima sesuatu yang sederhana? Aku hanya ingin hidup tenang." Ia menatapku lembut. "Karena banyak orang takut pada hal yang tidak bisa mereka ukur dengan uang atau status, Bu. Tapi cinta dan ketulusan tidak butuh pembuktian." Aku menatap matanya. Hujan rintik mulai turun.
dan entah kenapa aku tidak ingin beranjak. "Anto, ayah Bu, terima kasih. Karena kamu membuatku merasa manusia lagi. Kami tidak berbicara lagi. Hanya berdiri diam, mendengarkan hujan jatuh di atap garasi. Dalam diam itu, aku tahu hidupku baru saja memasuki babak yang lebih sulit dan lebih nyata." Keesokan harinya, gosip semakin liar. Beberapa media kecil mulai menulis artikel tentang wanita konglomerat yang dekat dengan bawahannya. Telepon dari rekan bisnis berdatangan menanyakan kebenaran kabar itu. Aku tersenyum pahit setiap kali menjawab, "Itu hanya isu. Saya profesional." Tapi jauh di dalam hati, aku tahu ini baru awal. Anto mulai menjaga jarak. Ia tidak lagi banyak bicara di perjalanan, hanya fokus menyetir. Ada kesunyian baru yang menusuk, bukan karena kami tidak dekat, tapi karena kami sama-sama takut salah langkah. Sore itu, setelah rapat panjang, aku menemukan secarik kertas di meja kerja, tulisan tangan yang kukenal, milik Anto. "Maaf Bu, jika kehadiran saya membuat Ibu kesulitan, saya siap mundur kapanpun Ibu mau. Tapi izinkan saya tetap mendoakan agar Ibu selalu kuat, apapun yang terjadi." Tanganku bergetar membaca tulisan itu. Aku menggenggam kertas itu kuat-kuat, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Tidak, aku tidak akan membiarkan orang lain menentukan kebahagiaanku. Tidak, kali ini, aku berdiri menatap keluar jendela. Langit senja berubah jingga keemasan, seperti memberi tanda bahwa badai baru saja mulai. Dan aku, Putri Ardana, siap menghadapinya, walau harus berhadapan dengan seluruh dunia. Sejak surat kecil itu kutemukan, suasana di antara aku dan Anto berubah. Ia tetap bekerja seperti biasa, sopan, cekatan, profesional, tapi ada jarak yang terasa aneh. Bukan jarak fisik, melainkan jarak hati yang tumbuh dari ketakutan. Setiap kali aku hendak berbicara dengannya, aku menahan diri. Setiap kali ia menatapku lewat kaca spion, aku pura-pura sibuk dengan ponsel atau berkas kerja. Namun, semakin aku berusaha menjauh, semakin aku sadar, aku justru semakin memikirkannya. Suatu pagi, aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Di parkiran bawah gedung, kulihat Anto sedang membersihkan kaca mobil. Cahaya matahari pagi jatuh di bahunya. Ada ketenangan dalam gerakannya yang membuatku berhenti beberapa detik. "Anto," panggilku pelan. Ia menoleh cepat. "Selamat pagi, Bu. Aku berjalan mendekat. Aku membaca suratmu," kataku tanpa basa-basi. Ia terdiam. Tangannya refleks berhenti mengelap kaca. "Saya tidak bermaksud membuat Ibu tidak nyaman." "Kamu tidak membuatku tidak nyaman. Justru kamu membuatku berpikir." Ia menatapku heran. Aku melanjutkan. "Selama ini aku hidup dikelilingi orang yang berpura-pura menghormatiku karena jabatan. Tapi kamu tidak pernah berpura-pura. Dan itu yang membuatku sulit berpaling." Anto menunduk. "Ibu, saya hanya seorang sopir." Dunia Ibu terlalu tinggi untuk saya." Aku tersenyum tipis. "Dunia ini tidak diukur dari tinggi rendahnya jabatan, Anto. Kadang yang sederhana justru paling nyata." Kami berdua terdiam. Suasana begitu tenang hingga hanya terdengar suara burung di kejauhan. Sejak saat itu aku tahu, aku tidak ingin kehilangan dia. Apapun risikonya. Hari-hariku kembali berjalan, tapi kini dengan tekad baru. Aku ingin mempertahankan Anto, sekalipun dunia menentang. Aku mulai bersikap lebih terbuka padanya. Setiap makan siang, aku memintanya ikut makan di ruang istirahat staf. Ia selalu menolak sopan, tapi sesekali mengalah ketika aku bersikeras. Kami berbicara tentang hal-hal sederhana. Masa kecilnya di desa, impiannya membangun sekolah gratis, dan bagaimana ia dulu bekerja keras demi menafkahi ibunya. Dari cerita-cerita itu, aku melihat sosok yang jujur dan berprinsip. Lelaki yang tidak butuh kekayaan untuk terlihat berharga. Namun kebahagiaan kecil itu tidak bertahan lama. Suatu sore, aku mendapat pesan dari ayah. "Putri, pulanglah malam ini. Kita harus bicara." Nada pesannya singkat, tapi aku tahu artinya. Akan ada konfrontasi. Malam itu, ruang tamu rumah orang tuaku terasa tegang. Ayah duduk di kursi besar, wajahnya serius. Rian dan ibu ada di sebelahnya.
Tanpa banyak basa-basi, ayah berkata, "Kita tahu hubunganmu dengan sopirmu semakin dekat." Camilla tidak akan diam. Aku menghela napas. "Ayah, Anto orang baik." Aku pun mempercayainya. Rian menyela. "Baik atau tidak, dia tetap bukan dari kalangan kita. Kamu CEO, dia hanya sopir." Kata hanya itu terasa seperti pisau di dada. Aku menatap adikku tajam. "Rian, kamu lupa. Dulu ayah juga bukan siapa-siapa sebelum bekerja keras. Lalu kenapa kamu mudah merendahkan orang lain?" Ayah menatapku lekat-lekat. "Putri, kami bukan menentang cinta. Tapi dunia ini kejam. Sekali kamu salah melangkah, nama keluarga ini hancur." Aku menunduk. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku sudah hancur sejak lama ya. Sejak kehilangan Rendra. Anto hanya membuatku merasa hidup lagi. Ruang itu menjadi sunyi. Tak ada yang bicara lagi malam itu. Beberapa hari kemudian, gosip semakin liar. Beberapa klien membatalkan kerjasama. Para direksi mulai mempertanyakan profesionalitasku. Aku tahu semua ini karena kedekatanku dengan Anto. Namun anehnya, aku tidak menyesal. Aku justru semakin yakin, perasaan ini harus diperjuangkan. Satu sore, setelah semua karyawan pulang, aku memanggil Anto ke ruanganku. Dia datang dengan wajah khawatir. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" "Ada," kataku sambil menatapnya dalam. "Aku ingin kamu tetap di sini. Jangan mundur. Aku tidak peduli dengan gosip atau status. Aku hanya ingin bekerja dengan orang yang tulus." Ia terdiam lama, lalu berkata pelan, "Ibu yakin tekanan akan semakin berat?" Aku sudah terbiasa ditekan Anto, tapi aku belum pernah terbiasa kehilangan. Anto menunduk, lalu mengangguk pelan. "Baik, Bu. Saya akan tetap di sini." Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa memiliki sekutu. Bukan di ruang rapat, tapi di ruang hati. Sejak malam itu, aku tahu langit hidupku memang tak lagi sama. Mungkin warnanya tidak secerah dulu, tapi di balik mendung itu, ada seseorang yang membuatku percaya. Badai pun bisa terasa hangat jika kita tidak menghadapinya sendirian. Tiga minggu setelah aku memutuskan mempertahankan Anto, badai baru datang. Bukan dari gosip, tapi dari dunia bisnis yang selama ini kujaga dengan susah payah. Pagi itu, sekretarisku datang tergesa-gesa membawa map merah. "Bu, ada masalah besar di proyek tender Suryagraph." Aku membuka map itu cepat. Angkanya tak masuk akal. Dana produksi yang seharusnya tercatat hilang dari sistem. Semua berkas tanda tangan digital juga menunjukkan manipulasi. Aku membeku. Proyek Suryagraph adalah tender terbesar tahun ini. Kalau gagal, reputasi perusahaan akan jatuh. Siapa yang punya akses terakhir ke sistem? Tanyaku tajam. "Tim IT sudah periksa, Bu. Nama yang muncul, Anto. Dunia seakan berhenti berputar." "Anto, supirku?" "Ya, Bu. Ada login atas nama Anto 3 malam lalu." Aku menatap layar komputer. Semua data benar-benar menunjukkan namanya. Sore harinya, aku memanggil Anto ke ruanganku. Ia masuk dengan wajah tenang seperti biasa, tanpa tahu badai apa yang menunggunya. "Anto, ada hal penting yang harus aku tanyakan?" "Tentu, Bu. Ada apa?" Aku menunjukkan berkas itu. "Nama kamu muncul di sistem keuangan. Ada transaksi ilegal yang merugikan perusahaan." "Kamu tahu soal ini?" Ia terlihat terkejut. "Saya? Tidak mungkin, Bu. Saya bahkan tidak tahu cara akses sistem itu. Saya cuma..." "Anto, tolong jangan bohong," potongku cepat. Suaraku bergetar di antara marah dan bingung. "Kamu orang kepercayaan saya. Jangan kecewakan saya." Anto menatapku lama, matanya jernih dan tulus. "Saya tidak tahu apa-apa, Bu. Tapi kalau nama saya dipakai, berarti ada orang yang sengaja ingin menjatuhkan saya. Atau menjatuhkan ibu lewat saya." Aku terdiam. Kata-katanya masuk akal, tapi di saat yang sama, rasa kecewa membuat pikiranku kabur. "Anto, mulai besok aku minta kamu istirahat dulu dari pekerjaan. Sampai semuanya jelas." Ia menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. "Baik, Bu." Saat ia keluar dari ruanganku, langkahnya pelan, seperti menahan sesuatu yang berat di dadanya. Dan anehnya, aku merasa sesak saat pintu tertutup di belakangnya. Keesokan harinya, rapat darurat digelar.
Para direktur dan anggota dewan keluarga datang dengan ekspresi serius. Rian adikku langsung bicara paling keras. Kita sudah peringatkan kamu soal pria itu. Sekarang buktinya jelas kan? Dia menyusup ke sistem perusahaan. Kamu tidak tahu apa-apa, Rian. Jawabku menahan emosi. Belum tentu dia pelakunya. Sudahlah, Kak. Dunia ini bukan tempat untuk main perasaan. Pecat dia sebelum semuanya terlambat. Suasana ruang rapat berubah panas. Ayah hanya diam, menatapku dengan tatapan campuran antara sedih dan kecewa. Aku keluar sebelum rapat selesai. Aku tidak tahan lagi. Malamnya, aku duduk di balkon rumah, menatap hujan yang turun deras. Teleponku berdering. Pesan dari Anto. Bu, saya tidak tahu siapa yang menjebak saya, tapi saya janji akan mencari tahu. Mohon jangan kehilangan kepercayaan, meski seluruh dunia menuduh saya. Aku menatap pesan itu lama. Hatiku ingin percaya, tapi pikiranku masih diliputi keraguan. Aku tidak tahu siapa yang benar. Tapi aku tahu, aku kehilangan ketenangan sejak Anto pergi. Beberapa hari berlalu tanpa kabar darinya. Aku mencoba fokus bekerja, tapi setiap kali melihat kursi depan mobil kosong, dadaku terasa hampa. Anto tidak hanya sopir, dia bagian dari rutinitas yang memberi warna pada hidupku. Lalu suatu pagi, sekretarisku masuk membawa kabar mengejutkan. Bu, kami menemukan sesuatu. CCTV malam kejadian menunjukkan orang lain yang masuk ke kantor. Bukan Anto, tapi file itu sempat dihapus seseorang dari divisi IT. Aku berdiri kaget. Kau bisa pulihkan videonya? Sedang diusahakan, Bu. Aku menarik napas panjang. Ternyata intuisi hatiku tidak salah. Anto tidak bersalah. Malam itu aku menghubunginya. Anto, kamu di mana? Saya di rumah, Bu. Besok datang ke kantor. Aku butuh kamu. Ia sempat terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Baik, Bu. Terima kasih sudah masih percaya. Keesokan paginya saat ia datang, aku menatapnya lama. Maaf, kataku pelan. Aku seharusnya percaya sejak awal. Anto tersenyum lembut. Tidak apa-apa, Bu. Kadang, kebenaran memang harus melewati badai dulu. Kalimat itu membuat dadaku terasa hangat dan sekaligus bergetar. Aku sadar, aku tidak hanya ingin membersihkan namanya, aku ingin melindunginya. Namun, aku belum tahu, badai ini baru awal. Seseorang di balik layar masih bermain, dan kali ini, mereka tidak hanya ingin menjatuhkan Anto, tapi menghancurkan semua yang kumiliki. Setelah mengetahui bahwa Anto tidak bersalah, aku merasa seperti mendapatkan kembali napas yang sempat hilang. Tapi aku tahu, ini belum berakhir. Seseorang telah berusaha menjebaknya, dan jika aku diam, maka akan ada korban berikutnya. Aku memutuskan satu hal. Aku akan mencari kebenaran, meski harus melawan keluargaku sendiri. Pagi itu, aku memanggil tim kepercayaanku. Kita harus temukan siapa yang memanipulasi sistem. Lacak semua akses malam itu, bahkan yang sudah dihapus. Mereka bekerja dengan tekun. Aku juga meminta satu bantuan rahasia. Anto, kataku setelah rapat selesai, aku ingin kamu ikut bantu diam-diam. Kamu tahu tuh bagaimana ritme orang-orang di perusahaan ini kan? Tapi Bu, kalau ketahuan, nama Ibu bisa makin buruk. Aku sudah terbiasa dibicarakan, Anto. Yang penting, kita tahu siapa musuh kita. Ia mengangguk pelan. Sejak hari itu, kami seperti dua mata rantai dalam misi rahasia. Aku di kantor memeriksa berkas dan log data. Anto mengamati siapa saja yang sering datang malam-malam ke area administrasi. Hari demi hari berlalu dengan tekanan luar biasa. Direksi menatapku dengan curiga. Beberapa klien menunda kerjasama. Bahkan, media lokal mulai menulis artikel. CEO wanita paling berpengaruh di Jawa Timur diterpa skandal internal. Aku menatap layar laptop, jantungku berdegup. Namun sebelum rasa cemas menelanku, ponselku bergetar. Pesan dari Anto. Bu, malam ini saya lihat seseorang masuk ke ruang IT lagi. Saya akan ikuti dari jauh. Aku segera bergegas menuju kantor tanpa berpikir panjang. Hujan turun deras malam itu, tapi aku tidak peduli. Sampai di kantor, lampu sebagian besar sudah padam. Aku melangkah pelan menuju lantai 4, tempat ruang IT berada. Suara langkah kaki terdengar samar di ujung koridor.
Saat aku mendekat, kulihat siluet seseorang sedang membuka panel komputer. Anto berdiri tak jauh di belakangnya, memperhatikan diam-diam. Tiba-tiba lampu mati. Gelap total. "Anto?" Panggilku pelan. "Saya di sini, Bu." "Tenang." Suara langkah cepat terdengar kabur menjauh. Anto langsung berlari mengejar, tapi sosok itu berhasil melarikan diri melalui tangga darurat. Saat lampu menyala kembali, aku melihat file baru terbuka di komputer. Daftar proyek-proyek penting milik keluarga kami. Seseorang berusaha mencuri data itu. Keesokan harinya kami membawa semua temuan itu ke tim hukum internal. Dan dari hasil penelusuran, nama yang muncul membuatku hampir tak percaya. Rian, adikku sendiri. Ia menggunakan akses jabatannya di anak perusahaan untuk memanipulasi sistem utama. Bukan untuk mencuri uang, tapi untuk menjatuhkanku. Aku menatap berkas itu lama. Tanganku bergetar. "Kenapa, Rian? Apa salahku sampai kamu tegas sejauh ini?" Malamnya, Anto datang ke rumahku membawa segelas teh hangat. "Ibu, maaf saya tahu ini berat. Tapi kalau benar pelakunya keluarga sendiri, apa ibu siap menghadapinya?" Aku tersenyum lemah. Kalau aku diam, dia akan menghancurkan semuanya. Tapi kalau aku melawan, aku akan kehilangan keluargaku. Anto menatapku lama, lalu berkata dengan suara tenang, "Kadang, yang kita sayangi justru jadi ujian terberat. Tapi ibu tidak sendiri." Ia duduk di kursi sebelahku. Kami terdiam lama, mendengarkan hujan di luar. Tanpa sadar, jemariku menggenggam tangannya. Hangat, menenangkan. Namun sebelum suasana menjadi terlalu dalam, aku menarik tanganku pelan dan berdiri. "Besok kita akan hadapi mereka, Anto. Bersama." Keesokan paginya, aku mengumpulkan semua bukti dan menghadap ayah. Rian sudah ada di ruangan, wajahnya tegang. "Ayah," kataku lirih tapi tegas, "aku tidak ingin menghancurkan keluarga ini. Tapi kebenaran harus diungkap." Rian menunduk, suaranya bergetar. "Aku cuman ingin ayah bangga padaku, seperti dulu bangga padamu." Aku terdiam. Luka itu dalam, tapi bukan dari kebencian, dari cinta yang salah arah. Ayah menarik napas panjang. "Kalian berdua anak ayah. Jangan biarkan bisnis membuat kita lupa menjadi manusia." Setelah pertemuan itu, perusahaan kembali tenang. Nama Anto dibersihkan, dan proyek besar kembali berjalan. Namun gosip di luar belum berhenti. Mereka bilang aku terlalu dekat dengan sopirku, terlalu melindungi orang kecil. Aku hanya tersenyum mendengar semua itu. Mereka tidak tahu, aku sudah menemukan seseorang yang membuatku berani menghadapi badai. Bukan dengan kekuasaan, tapi dengan ketulusan. Setelah semua badai mereda, hidupku mulai terasa lebih tenang. Perusahaan kembali stabil, nama baik Anto sudah pulih, dan hubungan kami, meski belum sepenuhnya diakui keluarga, perlahan menemukan arah. Setiap pagi, ia menjemputku seperti biasa. Kadang kami bercanda ringan di perjalanan. Kadang hanya diam menikmati musik klasik yang mengalun pelan di radio. Aku tidak tahu sejak kapan kebersamaan sederhana itu menjadi bagian paling berharga dalam hariku. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama, karena masa lalu selalu tahu cara mengetuk pintu di saat kita paling tenang. Pagi itu, saat aku baru tiba di kantor, sekretarisku datang membawa tamu tak terduga. "Bu, ada seorang wanita ingin bertemu." Katanya, dia teman lama Pak Anto. Aku sedikit heran. Teman lama? Ketika pintu terbuka, seorang wanita berusia sekitar awal 30-an masuk. Penampilannya elegan, berbicara sopan, tapi sorot matanya tajam. "Selamat pagi, Ibu Putri. Nama saya Melani. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu?" "Sebenarnya, saya datang bukan untuk urusan bisnis, tapi pribadi, tentang Pak Anto." Namanya disebut. Dan entah kenapa, dadaku langsung terasa sesak. "Saya tidak tahu apakah ibu tahu siapa sebenarnya dia," lanjut Melani. "Apa maksud Anda?" Tanyaku pelan. Ia tersenyum samar. "Anto bukan orang biasa. Ia pewaris salah satu perkebunan sawit terbesar di Kalimantan. Tapi ia meninggalkan semuanya setelah berselisih dengan keluarganya." Aku menatapnya lekat-lekat. Informasi itu terlalu mengejutkan. "Anda tahu dari mana semua ini?"
Saya dulu sekretaris di perusahaan keluarganya. Kami cukup dekat, tapi Anto memilih pergi dan menyamar sebagai sopir. Mungkin untuk melarikan diri dari sesuatu. Ia menatapku dalam, "Ibu, saya datang karena khawatir. Orang seperti dia tidak akan lama hidup sederhana. Cepat atau lambat, dia akan kembali ke dunianya dan meninggalkan Anda." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk perlahan. Aku hanya terdiam. Setelah wanita itu pergi, aku duduk lama di kursi menatap jendela. Di luar, awan gelap menggantung, sama seperti hatiku saat itu. Sore harinya, saat Anto menjemputku, aku tidak langsung bicara. Kami melewati jalanan kota dengan sunyi yang terasa aneh. Akhirnya aku bertanya pelan, "Anto, siapa Melanie?" Ia terkejut, matanya melebar. "Dia datang ke kantor?" "Ya, dan dia bercerita tentang masa lalumu. Tentang kebun sawit, keluargamu, dan alasan kamu meninggalkan semuanya." Ia terdiam lama. Mobil berhenti di pinggir jalan. Hujan mulai turun perlahan, mengetuk kaca mobil seirama dengan degup jantungku. "Saya tidak bermaksud menyembunyikan itu, Bu," katanya akhirnya. "Saya hanya ingin dikenal bukan karena harta saya. Saya ingin hidup sebagai diri saya sendiri, bukan sebagai pewaris siapapun." Aku menatapnya. Ada kejujuran di matanya, tapi juga luka yang dalam. "Kenapa kamu tidak pernah bilang?" "Karena setiap orang yang tahu selalu berubah sikap pada saya. Saya tidak ingin itu terjadi pada Ibu." Aku menunduk. Sebagian dari diriku ingin marah karena ia tidak jujur sejak awal, tapi sebagian lain justru merasa haru karena ia memilih kesederhanaan demi mencari cinta yang tulus. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar antara rasa percaya dan ragu. Bagaimana jika benar kata Melanie, bahwa cepat atau lambat, Anto akan kembali ke dunia yang sebenarnya? Namun saat aku teringat tatapan matanya sore tadi, aku tahu, kejujurannya bukan tentang asal-usul, tapi tentang niatnya mencintaiku tanpa pamrih. Keesokan paginya, aku memberanikan diri berbicara padanya lagi. "Anto, aku tidak peduli siapa kamu, entah kamu sopir atau pemilik kebun sawit. Yang aku kenal adalah kamu, orang yang selalu ada saat semua orang menjauh." Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. "Terima kasih, Bu. Saya tidak tahu apakah saya pantas mendengar itu." Aku menatapnya, mencoba tersenyum balik. "Panggil aku Putri saja tanpa Bu, setidaknya saat kita bicara seperti ini." Anto menatapku, matanya sedikit bergetar. "Baik, Putri." Untuk pertama kalinya, namaku terdengar begitu indah saat keluar dari bibirnya. Dan entah kenapa, aku merasa hubungan kami baru saja melangkah ke tahap yang lebih dalam. Namun di luar sana, Melanie belum berhenti bergerak. Beberapa hari kemudian, ia muncul di media, membawa foto-foto masa lalu Anto dan menudingku sebagai wanita yang memanfaatkan hubungan pribadi demi kepentingan bisnis. Sekali lagi, nama kami menjadi bahan pembicaraan publik. Dan kali ini bukan hanya reputasiku yang dipertaruhkan, tapi juga cintaku. Sepekan setelah kemunculan Melanie di media, hidupku berubah seperti badai. Setiap hari, layar ponselku dipenuhi notifikasi dari wartawan, pesan dari rekan bisnis, bahkan komentar sinis dari orang-orang yang dulu menyanjungku. Judul berita yang beredar begitu menyakitkan. CEO kaya raya diduga menjalin hubungan dengan mantan pewaris sawit demi kepentingan finansial. Putri dan Anto, cinta atau strategi bisnis. Aku menatap layar itu lama, jantungku berdebar pelan. Dulu aku pikir aku sudah kebal terhadap omongan orang, tapi ternyata fitnah masih punya cara membuat seseorang goyah. Pagi itu, aku memutuskan tidak datang ke kantor. Aku butuh waktu untuk berpikir. Anto datang ke rumah membawa sarapan sederhana, roti dan kopi, seperti biasa. "Putri, maafkan saya," katanya pelan. "Untuk apa?" "Karena semua ini terjadi gara-gara saya. Kalau saja saya tidak datang ke hidup Ibu." "Jangan lanjutkan," potongku cepat. "Aku tidak menyesal mengenalmu, Anto. Sama sekali tidak." Ia menatapku lama. Ada rasa bersalah di matanya yang sulit ku jelaskan. Aku hanya bisa berkata lembut. "Yang harus kita lakukan sekarang adalah bertahan.
karena aku tahu kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Namun tekanan datang dari segala arah. Direksi memintaku mundur sementara demi menjaga citra perusahaan. Beberapa klien besar membekukan kerjasama. Dan yang paling menyakitkan, keluargaku mulai menjauh. Ayah tidak lagi menjawab teleponku. Rian mengirim pesan singkat. "Kak, aku tidak tahan lagi menanggung malu ini. Tolong selesaikan sendiri masalahmu." Aku menutup ponsel dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar sendirian. Malam itu, Anto datang lagi. Kami duduk di taman belakang, ditemani lampu taman yang redup. Aku bertanya pelan. "Anto, kalau suatu hari semua ini membuatku jatuh, kamu masih akan tetap di sini?" Ia menghela napas panjang, lalu menjawab dengan tenang. "Putri, saya datang bukan karena statusmu. Saya datang karena kamu. Kalaupun semuanya runtuh, saya akan tetap di sini, meski hanya jadi orang yang berdiri di belakangmu." Kata-katanya sederhana, tapi aku tahu ia benar-benar tulus. Aku menatap wajahnya yang tenang, dan dalam hati aku berjanji, aku tidak akan menyerah. Tidak pada cinta, tidak pada hidupku. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk bertindak. Aku mengadakan konferensi pers di aula perusahaan. Para wartawan memenuhi ruangan, kamera menyorot ke arahku. Saya tahu banyak berita beredar tentang saya dan Anto. Ucapku dengan suara tenang. Tapi izinkan saya menjelaskan sesuatu. Hubungan kami bukan tentang kekuasaan, bukan tentang bisnis, tapi tentang saling menghargai. Beberapa wartawan menyorakan pertanyaan tajam. "Apakah benar Anda memanfaatkan Anto demi akses investasi? Apakah Anda tahu dia pewaris perusahaan sawit sejak awal?" Aku tersenyum kecil. Saya baru tahu belakangan. Lebih jika si Netan tahu dari Nelswell, saya mungkin tidak akan percaya. Karena dia terlalu sederhana untuk seorang pewaris. Ruangan itu hening sejenak. Aku melanjutkan. Saya hanya ingin satu hal. Agar semua orang tahu bahwa cinta bukan dosa. Saya tidak malu mencintai seseorang yang membuat saya jadi manusia yang lebih baik. Suara tepuk tangan kecil terdengar dari sudut ruangan, dari para karyawan yang selama ini mendukungku diam-diam. Momen itu kecil, tapi cukup untuk membuat mataku basah. Namun setelah konferensi itu, tekanan justru semakin besar. Investor dari luar negeri mulai menarik diri. Dan malam itu Anto datang dengan wajah serius. "Putri, saya sudah memutuskan sesuatu," katanya. "Apa itu?" "Saya akan pergi sebentar ke Kalimantan. Ada urusan keluarga yang harus saya selesaikan. Mungkin ini satu-satunya cara untuk mengakhiri semua tuduhan." Aku terdiam. "Pergi? Sekarang?" "Iya, saya janji akan kembali, tapi tolong, jangan berhenti memperjuangkan apa yang sudah kamu mulai." Aku tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menatap punggungnya saat ia melangkah keluar dari gerbang rumah. Hujan turun deras malam itu. Seperti saat pertama kali aku menyadari aku mencintainya. Hari-hari setelah kepergiannya terasa hampa. Aku mencoba sibuk dengan pekerjaan, tapi setiap kali melihat kursi depan mobil kosong, rasanya seperti ada ruang besar di hatiku yang ikut hilang. Namun aku tahu, cinta sejati bukan tentang memiliki setiap saat, melainkan percaya, bahkan di tengah badai paling gelap. Sudah hampir sebulan sejak Anto pergi ke Kalimantan. Aku mencoba kuat. Tapi setiap pagi terasa sepi tanpa suaranya yang menyapa lembut. Tanpa tatapan tenangnya di balik kaca spion. Aku fokus bekerja, menghadiri rapat, mengembalikan kepercayaan investor. Tapi di balik semua itu pikiranku hanya satu. Anto. Setiap malam aku menatap ponsel, berharap ada pesan darinya. Namun layar itu selalu sunyi. Sampai suatu sore aku menerima email dari alamat tak dikenal. Subjeknya, tentang Anto dan perusahaan Anda. Tanganku bergetar saat membukanya. Di dalamnya ada foto Anto sedang menghadiri pertemuan dengan pengusaha besar di Kalimantan, termasuk 2 nama yang selama ini menjadi investor utama perusahaanku. Di bawah foto itu tertulis, "Hati-hati Putri. Orang yang kamu percayai mungkin sedang mengambil alih segalanya." Aku menatap layar itu lama. Dadaku terasa sesak. Anto mengambil alih perusahaan?
Tidak mungkin. Tapi hatiku mulai berdebat dengan pikiranku. Bagaimana kalau benar? Bagaimana kalau dia pergi bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk memanfaatkan situasi? Keesokan paginya, rapat direksi berjalan tegang. Salah satu direktur berkata, "Bu Putri, kami mendapat kabar Anto kini menjadi investor utama di salah satu perusahaan pesaing kita di Kalimantan. Kami butuh penjelasan." Aku terdiam. Tak ada yang bisa kukatakan, karena aku sendiri tidak tahu kebenarannya. Namun dalam hati kecilku masih ada keyakinan yang belum padam. "Kita tidak boleh mengambil kesimpulan tanpa bukti," ujarku tegas. "Saya akan memastikan semuanya." Malamnya aku duduk sendirian di ruang kerja, lampu hanya menyala temaram. Di meja terdapat surat yang belum kukirim. Surat untuk Anto. Isinya sederhana. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sana. Tapi aku percaya kamu punya alasan. Jika kamu masih menganggapku bagian dari hidupmu, datanglah kembali. Bukan sebagai pewaris, tapi sebagai Anto yang aku kenal. Kertas itu kubiarkan di atas meja. Belum sempat kukirim. Sebelum sempat menenangkan diri, teleponku berdering. Nomor asing lagi. "Bu Putri?" "Ya, siapa ini?" "Saya asisten pribadi Pak Anto. Beliau ingin ibu tahu. Beliau tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat. Ada urusan besar yang harus beliau tuntaskan. Tapi beliau menitip pesan. Jangan berhenti percaya." Suaraku tercekat. "Apakah dia baik-baik saja?" "Sangat baik, Bu. Hanya saja dunia yang beliau hadapi tidak mudah." Telepon terputus. Aku hanya bisa menatap kosong ke arah jendela. Beberapa hari berikutnya, situasi di perusahaan memburuk. Investor menarik dana, proyek besar dibatalkan, media kembali menulis artikel pedas. Putri, CEO yang kehilangan kendali dan cintanya. Aku berdiri di balkon kantor, menatap kota Surabaya dari ketinggian. Hidupku dulu tampak sempurna, harta, jabatan, nama besar keluarga. Tapi semua itu kini terasa kosong. Apakah semua ini salahku karena mencintai orang yang salah? Pertanyaan itu terus menggema di kepalaku. Tepat ketika aku merasa segalanya runtuh, datang sebuah amplop berwarna coklat ke meja kerjaku. Tanpa pengirim, hanya tulisan tangan. "Untuk Putri." Aku membukanya perlahan. Di dalamnya ada flash disk dan sepucuk surat singkat. "Putri, jangan percaya pada apa yang kamu lihat di luar. Dunia bisnis tidak selalu jujur. Aku berjuang dari balik layar untuk menyelamatkanmu, bukan menjatuhkanmu. Tapi jika aku gagal, tolong jangan berhenti jadi dirimu sendiri." Anto, air mataku menetes perlahan. Aku segera memutar isi flash disk itu. Isinya, dokumen transaksi rahasia yang menunjukkan bahwa beberapa direksi perusahaan telah menjual data tender pada kompetitor, Anto. Selama ini melindungiku dari kejauhan. Keesokan harinya aku memanggil seluruh jajaran direksi. Dengan tenang, aku memaparkan bukti pengkhianatan internal. Beberapa dari mereka tidak bisa menyangkal dan langsung mengundurkan diri. Setelah rapat selesai, aku berdiri di depan jendela besar ruanganku. Langit sore berwarna oranye keemasan. Aku menutup mata, tersenyum tipis. "Kamu benar, Anto. Kadang kebenaran memang harus diperjuangkan diam-diam." Namun di balik senyum itu, masih ada kegelisahan. Anto belum kembali. Dan aku tahu perjalanan kami belum berakhir. Badai pertama memang sudah kulewati, tapi entah mengapa, aku bisa merasakan ada badai yang lebih besar menunggu di depan. 3 minggu berlalu sejak aku menemukan surat dan flash disk dari Anto. Perusahaan mulai pulih perlahan, tapi aku belum benar-benar tenang. Setiap malam, aku menatap kursi kosong di ruang makan, seakan menunggu seseorang yang tidak kunjung datang. Suatu sore, sekretarisku masuk dengan wajah cemas. "Bu, ada seseorang dari Kalimantan yang ingin bertemu. Katanya membawa pesan penting dari Pak Anto." Aku berdiri cepat. "Suruh masuk." Pria berjas rapi itu memperkenalkan diri sebagai Bagas, penasihat hukum keluarga besar Anto. Tangannya membawa map tebal. "Bu Putri, saya diutus oleh Tuan Anto untuk menyerahkan ini secara pribadi." Ia meletakkan map di depanku. Ketika ku buka, mataku langsung menangkap logo perusahaan besar, PT Arjuna Sawit Raya, konglomerasi sawit terbesar di Kalimantan Timur. "Apa ini?"
surat wasiat keluarga, dan pernyataan kepemilikan saham. Semua atas nama Tuan Anto. Aku mematung. Jadi benar, dia pewaris perusahaan itu? Bagas mengangguk. Lebih dari itu, Bu. Beliau bukan hanya pewaris. Beliau pemilik tunggal setelah ayahnya mundur dari bisnis. Aku terdiam lama. Anto, lelaki yang dulu ku kenal hanya sebagai sopir sederhana, ternyata diam-diam memikul kekuasaan sebesar itu. Kenapa dia tidak pernah memberitahuku? Tanyaku lirih. Bagas tersenyum kecil. Beliau sering berkata, saya ingin dicintai sebagai Anto, bukan sebagai Arman Prasetyo. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Arman Prasetyo? Itu nama aslinya, Bu. Suasana hening. Aku menarik napas dalam. Semua potongan puzzle yang selama ini terpecah, kini mulai menyatu. Bagas kemudian memberikan satu amplop kecil. Beliau menitipkan surat ini untuk Ibu. Tanganku gemetar saat membukanya. Tulisan tangan itu ku kenal. Sederhana, tapi tegas. Putri, mungkin saat kamu membaca ini, aku sedang berjuang menyelesaikan pertikaian keluarga yang belum selesai. Aku tidak ingin kamu terlibat sebelum semuanya aman. Aku meninggalkan dunia itu dulu karena lelah hidup di antara kepura-puraan. Tapi setelah mengenalmu, aku tahu arti sebenarnya dari ketulusan. Kalau aku bisa memilih, aku ingin hidup sederhana bersamamu selamanya. Tapi sebelum itu, aku harus menyelesaikan semua ini agar bisa datang kepadamu tanpa beban. Tunggu aku sedikit lagi. Untuk Arman air mataku menetes di atas kertas itu. Hatiku campur aduk antara rindu, haru, dan kagum. Ia tidak hanya jujur, tapi juga berani. Melawan dunianya demi cinta yang ia anggap benar. Malamnya, aku duduk di balkon, menatap langit penuh bintang. Angin lembut meniup rambutku, membawa aroma malam yang menenangkan. Anto, bisiku pelan. Kamu boleh punya segalanya, tapi bagiku kamu tetap orang yang sama. Orang yang membuatku percaya bahwa cinta sejati tidak butuh status. Aku menatap ke langit, berharap ia juga menatap langit yang sama di Kalimantan sana. Keesokan harinya, aku mengadakan pertemuan dengan Dewan Keluarga. Ayah, Rian, dan beberapa kerabat hadir. Putri, kata ayah pelan. Kami dengar kabar bahwa pria itu sebenarnya pewaris Arjuna Sawitraya. Jadi semua yang kau katakan dulu, benar. Aku mengangguk. Ya, ayah. Tapi aku tidak mencintainya karena siapa dia. Aku mencintainya karena bagaimana dia memperlakukanku saat aku bukan siapa-siapa. Ayah terdiam lama. Lalu dengan suara berat ia berkata, mungkin kami yang salah menilai. Kadang orang yang tampak sederhana justru punya kebesaran hati yang tidak bisa dibeli uang. Aku menunduk, menahan air mata. Untuk pertama kalinya, aku merasa keluargaku mulai memahami. Beberapa hari kemudian, aku menerima panggilan video dari Anto. Wajahnya tampak lelah, tapi senyum itu tetap sama. Tenang dan hangat. Putri, katanya lembut, aku hampir selesai di sini. Setelah ini aku akan kembali, bukan sebagai pewaris atau sopir, tapi sebagai lelaki yang ingin menepati janjinya. Dadaku bergetar. Aku menunggumu, Anto. Suaraku pelan tapi penuh keyakinan. Ia mengangguk, menatapku dengan tatapan yang membuat waktu terasa berhenti. Terima kasih sudah percaya, bahkan saat dunia tidak. Lalu panggilan itu berakhir, meninggalkan senyum di bibirku. Senyum yang datang dari ketenangan, bukan lagi keraguan. Hari-hari berlalu lebih ringan. Aku tidak tahu kapan Anto akan benar-benar kembali, tapi aku tahu satu hal pasti. Cinta kami sudah melewati badai paling besar. Yang tersisa kini hanyalah menunggu matahari terbit setelah hujan panjang. Hari itu, udara Surabaya terasa hangat, tapi hatiku lebih hangat lagi karena kabar yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Anto kembali. Aku menunggunya di depan rumah, jantung berdegup kencang. Mobilnya meluncur pelan di jalan, dan saat pintu terbuka, aku melihatnya. Tetap sederhana, tenang, namun aura kepemimpinannya kini memancar lebih kuat. Putri, suaranya lembut menenangkan. Aku tersenyum tanpa bisa menahan diri, melangkah cepat menghampirinya. Tanpa kata banyak, kami saling berpelukan.
Bukan pelukan yang terburu-buru, tapi hangat, menenangkan, dan penuh rasa lega. "Aku menunggumu," bisikku pelan di bahunya. "Aku tahu, dan aku tidak ingin mengecewakanmu lagi," jawabnya. Aku menarik diri perlahan, menatap matanya. Di sana aku melihat bukan hanya Anto yang dulu ku kenal, tapi Arman Prasetyo, pewaris besar yang tetap memilih sederhana demi cinta kami. Sepekan kemudian, di kantor, aku menyaksikan transformasi luar biasa. Anto membantu menata kembali sistem perusahaan, memperkuat jaringan dengan para investor yang sempat mundur, bahkan mengembalikan kepercayaan beberapa klien besar. Aku duduk di ruang kerja, memandangnya dari jauh. "Luar biasa," bisikku sendiri. Ia menoleh dan tersenyum. "Ini semua karena kamu tidak menyerah pada cinta kita, Putri. Kalau kamu menyerah, aku juga mungkin tidak akan kembali." Aku menunduk hati hangat. "Kamu benar. Tapi aku tidak pernah ingin menyerah, bahkan saat semua orang meragukanmu." Kami saling bertukar senyum hangat, seakan dunia di sekitar kami menghilang sejenak. Namun kebahagiaan itu tidak hanya tentang bisnis. Di rumah, malam-malam kami dihabiskan dengan hal-hal sederhana. Memasak bersama, menonton film, atau hanya duduk di balkon sambil memandang bintang. Sekali-sekali kami berpegangan tangan di sofa, berpelukan di dapur, tapi setiap momen selalu berhenti sebelum terlalu intim, karena kami ingin menjaga hati tetap murni. Suatu malam, saat hujan turun pelan, Anto menatapku serius. "Putri, aku ingin hidup ini berbeda. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi jarak. Aku ingin kita sama-sama membangun masa depan. Bukan hanya cinta, tapi juga keluarga dan impian kita." Aku tersenyum lembut, menatap matanya dalam. Aku juga menginginkannya. "Bersamamu, Anto, aku merasa dunia ini lebih ringan." Hari berikutnya perusahaan resmi mengumumkan kerjasama baru. Anto menjadi investor utama untuk beberapa proyek strategis keluarga kami. Keputusan itu sempat menimbulkan kontroversi, tapi aku tahu, ini bukan tentang kekuasaan, tapi tentang integritas dan saling percaya. Aku menatapnya saat ia berdiri di ruang rapat, memimpin dengan tenang. Dalam hatiku, aku berkata, "Ini lelaki yang kucintai, sederhana, tulus, dan berani mengambil risiko demi cinta." Malamnya, kami duduk di taman belakang rumah, menikmati angin sore. Kami berpegangan tangan, merasakan hangatnya satu sama lain. "Anto, terima kasih sudah kembali. Dan terima kasih karena selalu membuatku merasa aman, dicintai dan dihargai," bisikku. "Itu karena kamu percaya padaku, Putri. Tanpa itu, aku mungkin tidak akan pernah menemukan jalan pulang." Kami tersenyum, saling menatap lama, merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kini, setelah badai gosip, fitnah, dan tekanan bisnis berlalu, satu hal jelas di hatiku. Cinta kami lebih kuat daripada dunia luar. Tidak ada status, tidak ada kekayaan. Hanya dua hati yang saling percaya, saling menjaga, dan saling mencintai dengan tulus. Dan malam itu, aku tahu, titik balik cinta kami telah tiba. Setelah Anto kembali, hidupku perlahan kembali normal. Tapi bukan berarti tanpa tantangan. Keluarga kami masih skeptis terhadap hubungan kami. Beberapa investor masih ragu dengan keputusan perusahaan yang kini melibatkan Anto. Dan di tengah semua itu, aku dihadapkan pada pilihan besar. Menerima Anto sepenuhnya dalam hidupku, atau menahan diri demi reputasi dan keamanan keluarga. Sore itu, aku duduk di ruang kerja, menatap tumpukan dokumen. Ayah masuk pelan. "Putri, aku tahu kamu bahagia dengan Anto, tapi kamu harus memilih dengan bijak. Ini bukan hanya soal cinta, tapi masa depanmu dan keluarga." Aku menunduk, menahan napas. "Ayah, aku tidak ingin memilih antara cinta dan keluarga. Aku ingin keduanya, tapi aku juga tahu jalan itu sulit." Ayah hanya tersenyum tipis, lalu meninggalkan ruanganku. Aku menatap jendela, membiarkan mata melihat langit sore yang temaram. Aku harus membuat keputusan sendiri, bukan karena tekanan siapapun.
Malamnya, aku menghubungi Anto. Anto, kita perlu bicara. Ada hal penting yang harus aku putuskan. Ia menatapku dalam layar video call. Aku siap mendengar, Putri. Apapun itu kita hadapi bersama. Aku menarik napas panjang. Aku ingin hidup bersamamu sepenuhnya. Tapi itu berarti aku harus menanggung semua konsekuensi. Gosip, tekanan, bahkan risiko bisnis. Anto tersenyum lembut. Putri, aku tidak peduli apa kata dunia. Yang penting aku bisa berjalan di sisimu. Bersama. Aku menatapnya lama, hatiku hangat. Di momen itu, semua ketakutan, semua keraguan, terasa ringan. Beberapa hari kemudian, aku menghadapi rapat keluarga besar. Dengan suara tegas tapi tenang, aku berkata, Ayah, Rian, dan semua yang hadir, aku sudah membuat keputusan. Aku tidak akan melepaskan Anto dari hidupku. Dia bukan hanya cinta, tapi juga bagian dari masa depan perusahaan dan keluarga ini. Ruang itu hening. Rian menatapku tajam. Namun aku tahu dalam hatinya ada sedikit rasa hormat karena aku berdiri teguh pada pilihan. Ayah menghela napas panjang, lalu berkata, Kalau itu keputusanmu, Putri, kami akan menghormatinya. Tapi ingat, tanggung jawabmu kini lebih besar. Aku tersenyum pelan, menatap Anto yang duduk di ruang belakang. Aku siap, Ayah, dan aku siap bersamamu, Anto. Malam harinya Anto datang ke rumah. Kami duduk di taman, hujan ringan turun, tapi suasana terasa hangat. Kami saling berpegangan tangan, berpelukan singkat, menenangkan hati masing-masing. Putri, bisiknya, aku senang kamu memilih kita. Aku janji akan selalu melindungi cinta kita. Aku juga janji, Anto, tidak akan pernah mundur dari cinta ini, tidak peduli apapun yang terjadi. Kami tersenyum, saling menatap lama, merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Beberapa hari berikutnya, kami mulai merencanakan masa depan bersama secara nyata, menyatukan visi bisnis agar perusahaan keluarga dan usaha Anto berjalan seiring, membicarakan rumah, rencana liburan sederhana, dan kebiasaan sehari-hari yang dulu terasa biasa tapi kini begitu, berarti segala sesuatunya terasa ringan, karena kami menghadapi semua dengan saling percaya dan saling mendukung. Kini aku menyadari satu hal penting. Pilihan terakhir bukan soal status, kekayaan, atau pandangan orang lain. Pilihan terakhir adalah tentang hati, dan hatiku telah memilih Anto selamanya. Setelah membuat keputusan terakhir, hidupku perlahan terasa ringan. Anto kembali sepenuhnya, tidak hanya sebagai kekasihku, tapi juga sebagai mitra dalam keluarga dan perusahaan. Setiap pagi aku menyambutnya dengan senyum, setiap sore kami berjalan bersama di halaman rumah, saling menggenggam tangan. Putri, aku senang bisa memulai hari bersamamu lagi, katanya lembut. Aku juga, Anto, rasanya dunia terasa lebih indah saat kamu di sisiku. Di kantor, suasana baru mulai terasa. Beberapa investor yang sempat ragu kini menaruh kepercayaan penuh pada kami berdua. Kami duduk bersama di ruang rapat, menyusun strategi baru yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tapi juga memperkuat hubungan profesional dan pribadi kami. Aku menatap Anto dari seberang meja. Aku tidak pernah menyangka, sopirku yang dulu hanya mengantarku pulang, sekarang menjadi mitra terkuatku. Ia tersenyum kecil, menatapku hangat. Aku hanya mengikuti hati, Putri. Dan hatiku selalu di sisimu. Malamnya kami kembali ke rumah. Di balkon, kami duduk berdampingan, berpegangan tangan sambil menatap bintang. Anto, setelah semua badai berlalu, aku merasa kita bisa memulai segalanya dari awal. Tanpa rahasia, tanpa ketakutan, hanya kita, bisikku. Ia menatapku lama, lalu berkata dengan lembut, Putri, aku janji, aku yang akan selalu berada di sisimu, menjadi sandaranmu, temanmu, dan cinta sejatimu. Aku merasakan hangatnya tangan Anto di tanganku, hangatnya pelukan kecil yang menenangkan, dan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Hari-hari berlalu dengan rutinitas sederhana tapi bahagia. Sarapan bersama di pagi hari, diskusi santai tentang proyek perusahaan. Jalan sore berdua di taman, kadang hanya diam menikmati angin. Kami belajar bahwa kebahagiaan bukan tentang kemewahan atau status,
tapi tentang saling percaya dan saling menjaga hati. Satu pagi, saat matahari menembus jendela ruang kerja, aku menatap Anto yang sedang tersenyum sambil menyusun laporan. Aku berkata pelan, hampir untuk diriku sendiri. Aku bahagia karena kita memilih cinta, bukan karena dunia menilai. Dan aku tahu, selama kita bersama, tidak ada yang bisa menghancurkan kita. Anto menoleh, menatapku dengan mata lembut. Putri, selama kita bersama, dunia boleh apa saja. Aku akan selalu menjaga kita, seperti aku menjaga hatimu. Aku tersenyum, dan untuk pertama kalinya setelah semua badai berlalu, aku merasa aman, dicintai dan utuh. Kini, aku mengerti satu hal. Cinta sejati tidak menunggu waktu yang sempurna. Tidak peduli latar belakang, kekayaan, atau status. Cinta sejati adalah ketika dua hati memilih untuk saling percaya, saling mendukung, dan tetap bersama meski badai datang. Dan aku serta Anto akhirnya menemukan masa depan yang hangat itu bersama, tanpa rahasia, tanpa ketakutan, hanya dengan cinta yang tulus. Hari ini aku duduk di balkon rumah sambil menatap langit sore. Di sampingku Anto duduk, tangan kami saling menggenggam. Sunset memantul di wajahnya, membuatku tersenyum. Putri, lihat betapa indahnya dunia ketika kita memilih cinta dan keberanian, katanya lembut. Ya, Anto. Semua badai yang kita lalui membuat kita lebih kuat dan lebih dekat. Aku menarik napas dalam, meresapi perjalanan yang kami lalui. 5 tahun penuh liku, gosip, tekanan rahasia, dan ujian, kini berakhir dengan kebahagiaan sederhana tapi utuh. Aku merenungkan semua yang terjadi. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang siapa dia atau apa yang dimiliki, tapi tentang bagaimana seseorang membuatmu merasa dicintai dan dihargai. Aku menyadari bahwa keluarga, meski kadang sulit memahami, akan kembali menghargai ketika ketulusan dan integritas terlihat. Aku juga memahami bahwa kesabaran dan keberanian adalah kunci menghadapi setiap badai kehidupan. Anto tersenyum saat melihatku menulis catatan kecil tentang perjalanan kami. Putri, apa yang sedang kau tulis? Aku menulis untuk diri sendiri, agar suatu hari kita bisa melihat kembali dan mengingat bahwa semua yang kita hadapi membuat kita sampai di sini, di saat kita benar-benar bahagia. Ia menatapku, lalu memelukku singkat tapi hangat. Aku bangga padamu, Putri. Dan aku bersyukur karena kamu memilih kita, bahkan saat dunia menentang. Beberapa minggu kemudian, perusahaan kami berjalan lancar. Hubungan Anto dan keluargaku kini diterima, bukan karena status atau kekayaan, tapi karena semua melihat kejujuran, kerja keras, dan cinta yang tulus di antara kami. Di rumah kami sering duduk di taman, menikmati waktu sederhana, berbincang tentang masa depan, berpegangan tangan saat malam dingin, tertawa bersama karena hal-hal kecil yang dulu terasa biasa tapi kini berharga. Aku sadar, kebahagiaan tidak selalu datang dari dunia luar. Kebahagiaan sejati lahir dari hati yang percaya, dari keberanian menghadapi kebenaran, dan dari cinta yang dipilih dengan tulus. Kini, aku bisa menatap Anto dan berkata dengan yakin, kamu bukan hanya pasangan hidupku, Anto. Kamu juga sahabat, pelindung, dan alasan aku percaya pada keajaiban cinta. Anto menatapku, lalu menggenggam tanganku lebih erat. Dan kamu, Putri, adalah alasan aku berani menjadi diri sendiri. Tanpa kamu, aku tidak akan pernah menemukan keberanian itu. Kami tersenyum, berpegangan tangan, menatap langit senja yang memerah, merasakan damai yang selama ini kami tunggu. Pelajaran yang kuterima dari perjalanan ini sederhana tapi mendalam. Cinta sejati tidak memandang status, harta, atau latar belakang. Keberanian dan ketulusan akan selalu menemukan jalannya, meski dunia menentang. Kesabaran dan kepercayaan adalah fondasi hubungan yang abadi. Dan yang paling penting, saat dua hati saling percaya, saling menghargai, dan saling mencintai, tidak ada badai yang terlalu besar untuk dilewati. Aku menatap Anto sekali lagi. Inilah akhir dari semua badai, Anto. Dan awal dari hidup yang kita pilih bersama. Ia tersenyum, mengangguk,
dan kami duduk diam, membiarkan angin sore dan senja menemani kami. Tidak ada gosip, tidak ada tekanan, hanya cinta dan kedamaian.